Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Yang mau tanya saya. Sebentar, Pak, itu anunya. Saya tidak mau mengatakan bahwa ijazah Pak Mulyono itu adalah palsu, enggak. Dan cuman saya mau mengoreksi bahwa foto yang ada di dalam ijazah yang sudah viral tersebut ya, itu bukan foto Pak Jokowi, melainkan foto-foto orang itu. Melakukan perbuatan. Berapa kurang lebih yang diduga penyuapannya itu, Pak? Kalau kami mendengar-dengar dari masyarakat, mendapatkan info dari lawan kita itu 500 miliar kan, Masya Allah, 1,5 triliun, 500 miliar nyogok hakim. Wah, azab Allah itu berat. Wah. Oh, nantang Allah kau. Pakai rendah. Apa kau? Bersama kami. Diduga kita dikatakan. Pernyataan tentang ijazah palsu itu adalah tidak benar dan fitnah. Sangat keberatan dengan pernyataan tersebut. Kalau Anda merasa benar, bawa saja ijazah palsu Jokowi ini. Saya di pengadilan negeri Jakarta Pusat lagi sudah 2 tahun tidak pernah. Kejahatan Jokowi yang paling fenomenal itu apa? Korupsi? Penipuan mata uang? Ijazah palsu. Jadi itu kalau kita mau jadi ngelamar kerjaan biasa saja, ijazahnya harus asli. Saudara Joko Widodo, saya menjadi saksi 6 bulan bersidang di Pengadilan Negeri Surakarta, tak pernah mewujud satupun ijazah asli dari saudara Joko Widodo. Jadi setelah Jokowi lengser, dia tidak akan mendapatkan tepuk tangan aplaus dari rakyat, tapi dia akan dituntut oleh rakyatnya masuk ke penjara untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Ya, jadi jangan anggap selesai ya urusan dengan Jokowi ya. Justru ini awal mula urusan kita tingkatkan dengan saudara Jokowi. Kenapa? Karena dulu itu problem yang kita hadapi dengan Jokowi itu bukan tidak ada perbuatan pidananya, bukan tidak ada bukti-buktinya, tetapi ada intervensi kekuasaan saudara Joko Widodo sebagai presiden yang membuat upaya kita selalu gagal di tengah jalan. Contoh sederhana, di Pengadilan Negeri Solo, mana mungkin orang dituduh mengedarkan kabar bohong, ijazah palsu, tapi ijazah aslinya tidak pernah dihadirkan. Kalau logika hukum yang terjadi, harusnya Bambang Tri dan Gus Nur itu bebas demi hukum, karena dakwaan jasa tidak bisa dibuktikan dengan menghadirkan ijazah asli saudara Joko Widodo. Faktanya tetap divonis 6 tahun, baru berkurang 4 tahun. Ini mengkonfirmasi kekuasaan Jokowi mengintervensi pengadilan. Saya tegaskan sekali lagi, ini bukti kekuasaan Jokowi mengintervensi pengadilan. Panjenengan tadi sudah ngendika Kristen, KTP hanya belum dirubah saja. Tapi kok panjenengan berani mengatakan saksi sebagai umat Islam, saksi merasa tidak nyaman dan tidak setuju karena Al-Quran yang suci. Kitab suci panjenengan di Kristen itu apa, Bu? Nah, ini kok panjenengan bicara tentang Al-Quran, dasarnya apa, Bu? Tidak ada hubungannya loh, Bu, Alkitab dengan Al-Quran, jangan dibentur-benturkan. Ini kenapa Ibu berkata Al-Quran ini loh? Karena kan masyarakat semuanya yang datang ke tempat kami juga ya, merasa kok Bapak Gus Nur ya, kok berbohong seperti itu. Itu tidak menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya, merasa tidak nyaman dan tidak setuju karena Al-Quran yang suci digunakan. Ibu kan bukan Islam. Panjenengan cabut tidak itu keterangan itu sebagai umat Islam ini? Ya kalau nanti saya matur dulu Bapak ya. Kali sinten ini panjenengan saksi di sini. Hati-hati Bu, ini nanti memicu hal yang lebih luas. Masalahnya cuma ijazah palsu nanti kemana-mana. Seperti apa yang kita tahu, desas-desus bahwa dugaan ijazah palsu Jokowi kembali berkembang. Dimana mungkin ini adalah salah satu perlawanan dari politik yang berseberangan atau oposisi dari Jokowi sendiri. Mungkin yang tadinya kawan akhirnya menjadi lawan. Kembali menyeruakan tentang masa lalunya, di mana ijazah Jokowi diduga palsu.
Karena apa? Karena dari masa lalu dan riwayatnya dari masa wali kota menjadi presiden, jabatannya di dalam titel Jokowi itu berbeda. Ketika wali kota menjadi gubernur, beliau masih mempunyai titel Dr. Andes. Sedangkan ketika menjadi presiden itu sudah menjadi insinyur. Jadi dari situ itu saja ada sebuah keanehan yang harusnya disadari. Itu yang pertama. Yang pada umumnya itu ada keanehan, tetapi orang sepertinya tidak menaruh kecurigaan keanehan tersebut atau masa bodoh. Kedua, tentang masa lalunya, tentang foto-fotonya, di mana ketika Presiden Jokowi mempunyai gigi yang rapih ketika masa mudanya, kemudian ketika di masa jabatannya menjadi seorang pejabat, beliau justru giginya agak berantakan. Untuk dari segi fisik ya. Dan dari segi dokumen, ternyata dokumen yang dikeluarkan oleh UGM sendiri itu formatnya itu untuk pengetikannya itu ternyata diketik dengan mesin ketik dalam arti pencetakan yang lebih canggih, seperti itu kira-kira, daripada bentuk tulisan atau mesin cetak yang digunakan pada waktu 85 itu berbeda. Jadi istilahnya banyak keanehan hingga akhirnya ijazah Jokowi kembali menyeruak bahwa diduga palsu. Ingat, diduga. Karena ingat, dalam hukum negara Indonesia itu praduga tak bersalah. Jadi diduga. Oke, cukup menarik videonya untuk reaksi. Berikut video selengkapnya. Apa benar Pak Jokowi memiliki nama lain Mulyono? Ya, betul. Kenapa dia dipanggil Mulyono? Karena yang punya ijazah fotonya yang dipakai Jokowi itu fotonya Hari Mulyono, adik iparnya, yang istrinya sekarang dikawinin sama Usman, ketua MK. Itu asal Mulyono itu dari situ. Sayang bongkar itu. Kenapa Jokowi seperti sekarang ini? Karena dia tidak punya latar belakang. Kita nggak tahu organisasinya apa ketika dia mahasiswa, kawannya siapa, naik gunung juga cuman sekali, Gunung Kerinci. Saya tanya sama kawan-kawan saya di Fakultas Kehutanan, lah namanya anak hutan ya pasti naik gunung. Maksud saya, ketika orang tidak punya latar belakang, dia nggak punya pagar, nggak punya rem. Betul, pada sisi yang lain, dia menjadi manusia otonom, dia bebas. Kalau Bang Panda berkawan dengan Bang Karni dulu, Bang Panda mau ngapa-ngapain, aduh apa pula nanti dibilang Karni. Ada gitu, ada moralnya. Ternyata dulu bayangan saya, orang yang tidak punya latar belakang itu, dia tidak punya beban. Dia bebas ngapain saja. Tidak ada gunanya, nilainya 10, tapi moralnya 0. Nah, yang kedua, tidak ada gunanya, nilainya 10, tapi nggak ada ijazahnya. Gimana? Bahwa negara kita, Indonesia, ini adalah negara hukum. Oleh karena itu, hukum harus dipatuhi dan ditegakkan. Untuk apa? Untuk melindungi kepentingan masyarakat, melindungi kepentingan bangsa dan negara. Jadi, sudah merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil. Dan ingat, aparat hukum itu dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugasnya. Untuk itu tidak boleh ada warga dari masyarakat yang semena-mena melanggar hukum yang merugikan masyarakat, apalagi membahayakan bangsa dan negara. Memang sudah memang pemerintahan rezim Jokowi memang sudah berakhir, tapi publik tetap mempertanyakan akan kebenaran yang seolah-olah harus dipertanggungjawabkan oleh mantan Presiden Jokowi. Dan tentu saja seandainya ada sebuah bukti otentik, memang itu bisa saja publik melakukan class action atau gugatan kepada pengadilan. Tetapi untuk mantan Presiden Jokowi maksudnya tetap hingga saat ini diduga. Dan memang ya, beliau belum pernah menunjukkan sama sekali tentang ijazah aslinya. Hanya pengakuan dari pengakuan atau bahkan gurunya yang katanya pernah mengajarnya, padahal umurnya hampir sama. Jadi publik akhirnya tetap menduga-duga bahwa ijazah mantan Presiden Jokowi adalah palsu. Yang mungkin mesti di flashback adalah bahwa pada saat wali kota namanya itu kan Dr. Andes. Dr. Andes. Ya. Ya. Kemudian kok iya
Iya, gelar Dr. Andes Joko Widodo. Kok pada saat jadi presiden jadi insinyur? Gubernur masih Dr. Andes. Jadi ini kita kok membiarkan sesuatu hal yang aneh bin ajaib terjadi di negeri ini. Makanya cocok kan sekarang negeri oplosan. Oplosan. Apa tuh oplosan, Bu? Beli Pertamax dapatnya Pertalite. Pilih segemoy dapatnya masih Joko Wow. Ijazahnya palsu lagi ya? Ijazahnya palsu, ngoplos banget. Nah jadi ini hal yang mesti sebenarnya bukan terlupakan ya, semua juga udah tahu gitu. Tapi jadi poin juga gitu loh, bahwa ada hal yang aneh bin ajaib di negeri ini tapi dibiarkan. Bahkan Pratikno itu menjadi langsung di bawahnya Jokowi ya, sehingga UGM itu sepertinya manut wae. Manut. Emang tuh ngomong-ngomong soal ijazah tuh. Enggak, ada satu orang bupati yang rupanya juga ijazahnya palsu. Ini bupati. Kemudian si bupati itu ditanyain, Pak, ini benar Pak Bupati dulu ijazahnya palsu? Enggak, setahu saya asli. Waktu baru beli saya bilang minta yang asli. Jadi jangan sampai belinya yang palsu katanya. Saya baru tahu kalau ternyata saya dikasihnya yang palsu katanya. Setelah kita melihat rangkuman video tersebut, kita dapat menarik poin bahwa publik tetap mempertanyakan atau menuntut sebuah kebenaran, bahkan pertanggungjawaban dari seorang mantan Presiden Jokowi. Dan mungkin itu karena sebuah konflik politik, tapi publik tetap menuntutnya. Dan hingga sampai saat ini, hal itu belum terjawab karena mantan Presiden Jokowi pun belum sama sekali mengkonfirmasi bahwa ijazahnya asli, hanya sekedar omong-omong saja. Belum memberikan sebuah bukti otentik bahwa ijazahnya asli, karena ada beberapa keanehan dalam ijazahnya, baik foto, bentuk tulisan, dan struktur-struktur fisik yang membuat publik masih curiga. Saya harap sebagai warga biasa, politik akan tetap stabil meskipun ada rentetan peristiwa ini. Cukup sekian video kali ini. Wassalam.